lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal konten Bang yang ngebahas ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi lagi. Tapi kali ini mungkin agak sedikit ini kali ya. Beda. Bukan beda sih, kayak kita mengomentari part of apa yang diomongin sama kakak-kakak ini. Oke. Oh, ada dua, gitu. bukannya satu ya? Satu. Sih. Ya, satu. jadi kita bahas soal konten, ada channel namanya Realita TV, Bang. Di situ ada program namanya UTA, Ulasan Berita. Kalau kita Kupas Berita, dia Ulasan Berita. Gitu, hostnya ini. Tapi kita kan nggak ikut-ikutan dia ya? Ya, enggak. Jadi hostnya ini namanya Rahma Sarita. Oh ya, nah, dia kalau itu. misalnya di searching dia katanya pembawa berita ya Bang? Ya dulunya pembawa berita, saya lupa persisnya ya. Tapi apakah Metro, apakah TV One kayak gitu lah? Sempat ada di TV One dan Metro TV. Oh, dua itu ada ya? Iya, sempat. Iya. Ya dulunya sih oke ini orang. Oke. Sekarang? Jadi dan saya beberapa kali diwawancara dia. Oke. Enak Bang, gimana Bang? Rasanya. Tapi jadi kenapa nih? Oke. Jadi 28 Mei lalu Bang, dimanggilnya siapa ya? Kak Rahma ya? Kak Rahma ini posting di program UTA tadi, di Ulasan Berita, judulnya Mati Ngibul ala Jokowi. Mati ngibul ala Jokowi. Gitu. Nah, isinya sudah pasti, kan tadi sudah dibilang ya, ngomongin soal ijazah Pak Jokowi. Gitu. Jadi apa sih nih, Kak Rahma nih ngomong apa nih? Nah, Kak Rahma nih bilang, meskipun Bareskrim Polri udah ngeluarin SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan, tapi bukti utama ijazah Pak Jokowi ini nggak kunjung juga dikeluarkan. Bukti utamanya ini adalah aslinya. Oke. Bukti fisik ijazah aslinya. Tidak kunjung dikeluarkan katanya. Malah yang dikeluarin itu adalah transkrip nilainya Pak Jokowi, bukti pembayaran SPP, kayak gitu. Terus Kak Rahma ini juga ngebahas soal karena publik ini sudah tidak percaya dengan Polri, kan Polri bilang asli nih ijazahnya gitu. Nah, jadi Kak Rahma nih bilang Pak Jokowi sekarang pakai survei indikator untuk bikin jadi dibayar, jadi dia bayar survei indikator gitu. Iya. Sebelum terus, mendingan dikomentarin dulu deh. Ini beberapa pernyataan dia di awal ini. Iya. Ini baru awal nih Bang. Ya bayangin dia bilang mati ngibul. Yang ngibul itu siapa? Bu Rahma. Iya, katanya Pak Jokowi. Karena si ijazahnya ini belum dikeluarkan, ini mau sampai kapan polemik ini dilanjutkan? Mau sampai mati dibahasnya gitu. Nah, itu. Kita komentar dulu deh itu. Iya, emang nggak pernah dikeluarkan? Kan udah dikeluarin sih. Dikeluarin ya tapi nggak ke lah. publik. Iya. Ingat ya, pertama-tama kita udah pernah baca tuh cerita ya. Pak Jokowi sudah memperlihatkan ijazahnya kepada para wartawan. Ya. Tapi dia bilang, tapi jangan difoto ya. Iyalah. Jadi dengan kata lain, dia udah ngasih lihat kok. Dia udah ngasih lihat ini loh ijazah saya. Ya. Bahwa dia nggak ngasih lihat ke Rahma dan kawan-kawannya. Ini kawan-kawannya tuh misalnya siapa sih? Geng, saya duga sih kita sebut aja. Roy Suryo. Roy Suryo. Benar tapi belum tentu ya, belum tentu gengnya. Gitu ya. Ya tim geng-geng itulah ya. Iya. Dia si Pak Jokowi ya nggak ngasih lihat, ini loh Bu Rahma, ini loh Pak Roy gitu ya. Tapi dia udah memperlihatkannya. Iya. Dan yang terpenting polisi udah pegang. Iya betul. Udah diuji forensik juga. Udah diuji forensik. Kalau tidak pernah diperlihatkan kepada polisi misalnya, ya bagaimana polisi bisa tiba pada kesimpulan bahwa setelah kami selidiki ini benar. Oke. Itu gimana sih logikanya itu Bu Rahma ini? Saya sebenarnya punya saya kenal dia dan dia juga pernah wawancara saya misalnya gitu ya. So, kita nggak musuhan Bu Rahma, saya nggak musuhan sama Anda. Cuman saya harus tanya, Anda tuh punya logika dari mana bilang bahwa mau sampai kapan? Mau sampai kapan ini dibahas gitu. Ya kayak gitu. Terus yang soal survei Bang, kan survei indikator kan bilang menurut Bu Rahma ya, itu 67,9% itu 69,7.
Oh iya, Nggak, 69,7. dia tuh indikator kasih 2 angka. Oh, 2. ngasih 2 angka ya. Jadi misalnya yang 67, berapa? 7,9 itu yang di kalangan orang seluruh responden. Oh ya, oke. Kalau yang 69,7 itu adalah di kalangan mereka yang bilang bahwa iya kita tahu soal kasus ijazah palsu. Jadi yang 67,9 itu yang 1.200 responden itu ya? Iya. Enggak, justru yang 69,7 adalah yang bukan yang 1.200. Bukan yang 1.200. Tapi hanya mereka yang tahu. Yang tahu, yang iya. saya Kan karena tahu. ada aja orang-orang yang bilang tahu ditanya tuh. oleh ditanya oleh si interviewernya, tahu nggak ada berita tentang nggak tahu. Oke, coba ikut Dia lebih aja. ngikutin berita-berita tentang infotainment. Sarin apa? Sarin. Oke, boleh. Ya kan boleh lah. Dia nggak tahu ya. Ini yang tahu aja. Nah, yang tahu itu ada sekitar 75% kalau nggak salah kan. Nah, itu 69,7 bilang kita nggak percaya sama bahwa itu palsu. Ya kan? Ya. Cuma menurut Kak Rahma ini yang 69,7 tadi yang dibilang Cindy, Bang, kenapa nggak dibuletin aja sekalian jadi 70%? Kenapa kayak gitu? Silakan. Biar Anda tahu penelitian tidak? Ini kan mungkin ini kan namanya lembaga survei yang memang udah teruji, udah kredibel gitu. Jadi namanya dari segi metode, dari segi pengambilan sampel dan segala macam nggak bisa sembarangan, Tante Rahma ya. Jadi jadi even sesimpel 0,3% itu aja tuh bener-bener penting banget buat data sampling ini. Jadi nggak bisa buletin 0,3 nggak apa-apa lah jadi 70 nggak bisa, karena itu pasti ngaruh ke si datanya ini sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa asal main buletin aja gitu loh, karena makin dia dirubah ngaruh datanya. Kita sebagai awam nih bisa bilang hampir 70 gitu. Iya, bisa. Cuman kan yang ngomong adalah si peneliti ya. Iya. Si Burhan ya. Ya. Indikator kan? Indikator. Iya. Ya indikator harus persis dong angkanya. Iya. Kalau perlu 69,73 gitu kan. Berapa persen gitu. Tapi ini yang paling mendekati itu 69,7%. Jadi Bu Rahma bilang kenapa nggak dibilang 70? Kenapa nggak sekalian 70% bisa, aja biar publik percaya gitu. Ini survei indikator ya. Ini bukan polling yang kemarin Bu, beda. Bukan polling sebelah. Iya, nggak bisa asal main nyantumin aja. Pollingnya Bang Refli. Iya, Bang Refli. Di-spill. Kalau bangnya pollingnya Bang Refli kan berapa itu 90% ya? 90 bulat Bang. 90% gitu kan. 90% orang nggak percaya itu ijazahnya Jokowi ya. Iya. Ya. Tapi ini kan menarik ya. Yeah. Ini udah keluar pernyataan dari UGM, udah keluar pernyataan dari Bareskrim. Jokowi sendiri udah ngasih lihat walaupun nggak boleh difoto. Ini Mbak Rahma Sarita. Kenapa masih juga ya? Iya, soalnya katanya Kak Rahma di video itu katanya UGM dan Polri itu ditekuk-tekuk sama Pak Jokowi gitu. Tekuk-tekuk. Apa artinya? Nggak ngerti nih maksudnya ditekuk-tekuk tuh apa maksudnya gitu, nggak ngerti juga. Mungkin dipakai kali ya biar ya udah deh asli nih dari UGM. Udah biar cepet asli gitu, padahal kan orang tuh lupa ya. Jokowi itu udah bukan presiden. Betul. Iya, jadi untuk apa juga maksudnya tunduk sama kekuasaan Pak Jokowi. Iya. Maksudnya gini, maksud saya begini. Ini rektor nih. Ya. Sampai capek banget. Enggak, saya membayangkan rektor UGM kan one of the best university lah. Kita akui lah ya. Terus bisa ditekuk oleh Jokowi. Jokowi datang. Terus bilang sama si ibu kan, rektornya perempuan kan? Iya, Emilia. Begini ya Bu ya. Jadi harus mengatakan bahwa itu ijazah asli. Terus rektornya iya. Terus rektornya di bawahnya ada wakil-wakil rektornya semua. Iya. Di bawah rektor-rektor ada dekan, ada wakil dekan, ada, dan semua sepakat bilang bahwa iya Pak Jokowi itu mahasiswa kita dulu. Udah lulus, udah ada ijazahnya, ada skripsinya, bla 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 bla. Ini bisa ditekuk-tekuk nih.
Gak bisa. Karena Gak kan make yang sense. dipermasalahin juga ini kan, yang kalau misalnya dinilai tuh di transkrip ada A, B, C, D gitu kan. Nah itu yang dipermasalahin karena ternyata yang dipermasalahin sama Bu Rahma ini, kok bisa ya lulus dengan IPK 3,05 kalau nggak salah. 3,05. Tapi nilai D-nya banyak banget. Jadi rinciannya nih, kata Bu Rahma, jadi nilai Pak Jokowi itu D-nya cukup banyak. A-nya ada 3, B-nya ada 10, C-nya ada 13, dan D-nya tuh ada 6. Terus Bu Rahma bilang, saya tidak mengerti sistem penilaian di UGM tahun 80-an katanya. Setahu saya di Unair, di mungkin kampusnya Alma Mater dia ya, tahun 1993 katanya nilai D tuh artinya nggak lulus dan harus ngulang. Ini kenapa di ijazah yang beliau ini kan mantan presiden lah istilahnya dalam pandangan Bu Rahma gitu. Ini udah D-nya 6, tapi kok lulus gitu loh. UGM nih gimana sih sistem penilaiannya, kok kayak ngaco lah istilahnya menurut Bu Rahma gitu. Terus berapa tadi? 3, 6 berapa? Jadi A-nya tuh ada 3. A-nya 3. Cuma 3. B-nya ada 10. C-nya ada 13. D-nya ada 6. Oke. Gitu. Ya kita nggak tahu juga sih ya. Ya bener juga. Ya kan, ya ada banyak hal kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah data itu nggak benar, dia dapat dari mana kita nggak tahu gitu ya. Iya benar. Ya, ternyata ingat nggak kayak kamu tahu nggak sih Roy Suryo tuh pernah dengan sangat gamblang bilang, ini kenapa di halaman depannya tertera kata tesis. Oh iya. Ya kan? Itu kan lagi berdebat di televisi. Iya. Ngomongin tentang skripsinya Pak Jokowi. Skripsi, iya. Dia bilang, kenapa ada kata tesis? Tesis itu bukan buat S1. S2. Ini dari dulu nggak mungkin kalau yang namanya tesis itu dipakai ke S1. Saya setuju itu. Saya juga kan kuliahnya pernah juga nulis tesis kan. Itu di S2. Sampai ada seorang ahli dari Belanda menganalisis. Di mana-mana juga tesis itu S2. Jadi wah gimana nih Pak Jokowi? Iya, tapi ternyata di acara TV itu kuasa hukumnya Pak Jokowi, anaknya Pak Otto Hasibuan, tahu nggak? Yakub Hasibuan. Iseng nanya, Pas Roy Suryo, itu yang skripsi ada tulisan tesisnya itu di halaman depan ya, itu skripsinya Pak Jokowi bukan? Oh bukan. ini bukan skripsinya Pak Jokowi. Terus ini orang udah capek ngejelasin pada kita betapa janggalnya skripsi Pak Jokowi. Benar ada kata tesis. Saya tuh bilang, wah kacau nih. Karena di layar besar ditunjukin tuh kata tesis. Entah gimana nih si Pak Yakub ini nih, si anak muda ini, jagoan ini bilang, itu emang skripsi siapa? Pak Jokowi. Oh bukan. Les. Jadi ya kita nggak usah ngomong dong. Kalau bukan skripsinya Pak Jokowi. Nah saya takutnya nih, saya minta maaf nih Bu Rahma. Nanti kalau itu memang datanya ada, kita diangkat lagi aja. Ya apa-apa boleh. Jangan-jangan bukan skripsinya Pak Jokowi. Punya siapa gitu kan? Temennya Rahma. Karena dia bilang gini, IPK saya 3,0 katanya, tapi nggak ada D sama sekali tuh gitu. Cuma C-nya pun cuma 1 gitu. Kok ini bisa sih udah D-nya ada 6, C-nya ada 13, kok lulus gitu. Mungkin Bu Rahma tuh dapat nilai C untuk mata kuliah budi pekerti. Aduh. Jadi mungkin harus dilihat juga ya Bang, itu tuh sumbernya dari mana. Karena kalau misalnya ngomongin yang soal yang Roy Suryo tuh Bang, aku tuh sempet lihat cuplikannya. Jadi Roy Suryo tuh debat nih sama Mas Sylvester Matutina ya. Terus kan dia debat nih, cek. Terus dia bilang gini, Mas Sylvesternya bilang gini, ya kamu bisa bilang itu palsu, udah lihat yang aslinya belum? Gitu kan. Terus kata Roy Suryo-nya, ya ini yang beredar di online menurut saya nih palsu. Lah berarti udah lihat yang aslinya apa belum? Apa yang beredar di online? Gitu kan nggak tahu ya. Emang beredar di online tuh asli? Siapa tahu transkrip nilai yang Kak Rahma dapat sama pembayaran SPP itu juga beda gitu. Situ dapat dari mana? Maaf ya Dek Rahma. Apakah beredar di X gitu kan? Iya, apalagi yang kemarin aja ijazah yang diributin sama Suryo itu, Roy Suryo, kan ternyata bohong. Emang bohong. Jadi ada orang lain yang menguploadnya dan dia dapat entah dari siapa. Dia posting aja di situ.
Nah terus si Roy Suryo mati-matian tuh menganalisis dengan segala macam keahlian AI. digital forensiknya itu, dan di AI bla bla bla, palsu ini. Ya emang palsu. Ya kan. Karena bukan yang aslinya. Bukan asli. Iya, jadi ya tolong. Saya nggak tahu benar nggak sampai bayangin Pak Jokowi berapa tadi C-nya? C-nya 13. 13, D-nya? D-nya 6. D-nya 6 ya. Ya mungkin emang bermasalah dia pada saat kuliah dulu. Ya tapi saya lebih menduga bahwa itu nggak benar. Karena kalau susunan angkanya kayak gitu agak susah sih dapat angka 3,01. Karena mungkin kalau emang mau sedikit dibahas ya, kayak yang kalau aku ya sebagai mahasiswa yang udah lulus gitu, kayaknya kalau namanya lulus kan pasti ada angka akhir gitu kan, kayak di ijazahnya gitu. Kayaknya susah gak sih, maksudnya nggak sampai sebanyak ini gitu loh, bisa aja mungkin nih nggak tahu juga benar apa enggak, tapi misalnya di semester berapa gitu loh, nggak yang mencakup keseluruhan, nggak sih? Jadi kayak ya kita nggak tahu, nggak tahu ya, tapi misalnya apakah D itu sudah pernah diulang dan dia lulus, kayak gitu-gitu kan, ya. Kita nggak tahu, jadi kita nggak tahu. Iya, terus selain transkrip nilai, terus juga SPP yang dipermasalahkan apa sih yang KKN tadi loh? Kalau KKN, jadi kan si Mbak Rahma ini bilang, Bang Gerak, jadi ini kok Polri bilang tahun 1983 sih, padahal di pernyataan sebelumnya dibilang tidak diketahui ya KKN-nya tahun berapa, tapi after ngomong lagi tiba-tiba dibilang tahun 1983 gitu. KKN-nya Jokowi. KKN-nya Pak Jokowi. Ya. Gitu. Jadi terus? Kayak ada kesan bahwa nih tahunnya beneran tahun segini apa asal jeplak aja, atau emang ada kayak di-push sama pihak Pak Jokowinya gitu buat ngomong, "Duh tahun segini aja KKN-nya," gitu loh, Bang. Ini kayak hah? Padahal sebenarnya menurut aku ya fair-fair aja ya Bang, kalau misalnya Polri awalnya nggak tahu nih, belum diketahui KKN-nya tahun berapa gitu misalnya. Terus tiba-tiba kayak dapat data atau nanya mungkin dari siapa atau ke Solo gitu, nanya, "Pak, KKN-nya tahun berapa?" 1983. Ya udah habis itu umumin lagi. Ternyata KKN-nya 1983. Dan mungkin juga sebenarnya nggak asal nanya, pasti penelusuran dulu ke UGM-nya, nyari beneran data atau bukti-bukti KKN-nya, dan ternyata memang misalnya tercantum di database atau apanya, oh 1983 nih ada buktinya gitu. Jadi ya wajar nggak sih namanya? Wajar. Tapi ada satu hal nih ya. Relevansinya itu sama ijazahnya Jokowi apa? Karena kan mungkin namanya KKN tuh kayak bagian dari program. Enggak. Iya ya. Enggak, beda. Saya nih di FISIP UI. Oh ya. Enggak ada KKN. Mungkin ada ya, kehutanan ada kali ya. Nah, tapi kedua kalaupun iya, ada persyaratan semacam itu. Pengaruh ya. Ya terus apa, kan yang sedang kita perdebatkan adalah Pak Jokowi itu benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM enggak? Iya kan? Benar nggak dia itu lulus dari situ? Iya. Terus ngapain kita ngomongin tentang dia ikut KKN nggak? Makanya Bang, sampai ada jokes, ini lama-lama abis ijazah Pak Jokowi ntar KTP kakak itu tadi transkrip, buku nikah gitu kan? Nggak, atau terus, pernah ikut kuliah ini nggak? Berapa sering dia ikut kuliah itu? Ini kayak yang kalian nggak nonton sih, nggak lihat sih ya, yang ada seorang profesor atau doktor dari Leiden yang mengomentari tentang ijazah Jokowi. Cuman dia itu memang bicaranya itu tidak atas dasar dia kan di Leiden di Belanda, dia nggak kesini jadi ya. Dia cuma ngandelin apa kata media yang menyebar di media. Ya. Terus dia itu misalnya bisa ngomong begini, nggak mungkin dong, atau payah sekali kalau sampai Pak Jokowi kehilangan ijazah S1-nya. Terus, iya kan, ijazahnya hilang gitu kan. Terus yang orang yang wawancara bilang, enggak sih, enggak hilang katanya. itu katanya hilang, tapi ternyata kata polisi atau apa, ada. Jadi, maksud saya adalah dia itu ngomong berdasarkan apa sebenarnya. Nah, kembali ke tadi itu ya. KKN saya nggak tahu 83, 84, 85 atau bahkan dia barangkali nggak ikut KKN. Pertanyaan besarnya buat kita semua adalah kita capek ngomongin itu tuh sampai harus ada pembuktian bahwa dia itu KKN tahun 83 atau tahun 82 atau 84. Itu relevansinya apa dengan pertanyaan tentang apakah Jokowi itu memang memperoleh ijazah asli
dari Fakultas Kehutanan UGM. Ya kan? Iya. Kan misalnya gini, kemarin tuh juga ada tuh yang ngomong tentang teman-temannya cerita bahwa ada kok Jokowi itu kuliah bareng kita. Iya. Ya kan? Itu kan pengakuan yang untuk menunjukkan bahwa dia beneran kok kuliah di sana. Ada aja dong yang nanya. Ya bisa aja dia kuliah tapi dia nggak lulus. Kayak misalnya orang mengaitkannya dengan Rocky Gerung. Oke. Tahu Rocky Gerung kan? Iya. Rocky Gerung tuh kuliah nggak di UI? Kuliah. Kuliah. Fakultas Filsafat kuliah nggak? Kuliah. Lulus nggak? Sebenarnya lulus. Jawabannya itu sebenarnya lulus. Tapi karena dia tidak memperbaiki skripsinya, nggak lulus. Kan kalau kamu bikin skripsi kan di ujung ada perbaikan ada kan? Perbaikan yang harus revisi yang harus kamu buat. Nah kalau kamu nggak perbaiki revisi kamu dapat ijazah nggak? Enggak. Nah ini yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Nah sekarang kembali tapi kan Rocky Gerung nggak ada masalah. Akhirnya toh dia juga berhenti ngajar di UI. Cuman kalau dengan Pak Jokowi, isu ini kan berkaitan dengan pertanyaan, apakah Jokowi betul-betul adalah lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM? Yeah. Kan intinya cuma satu kan, ijazahnya tuh ada nggak? Yeah. Bener nggak? UGM udah bilang, ada, bener, dia udah lulus. Sekarang ngapain kamu ngejar-ngejar IP? IP-nya berapa? Terus kalau dia IP-nya 2,0 kenapa? Dia KKN kapan? 83 atau 84 ya. Kalau dia 84 emang kenapa? Kalau itu 83 kenapa? Jadi nggak ada tuh sebetulnya arti penting dari pertanyaan-pertanyaan itu. Masalahnya itu diangkat sekarang oleh Mbak Rahma ini. Karena dalam asumsinya Mbak Rahma mungkin kok bisa ya dengan yang tadi yang dipermasalahkan misalnya transkrip ijazah kayak D-nya banyak, terus dia ya intinya nilainya nggak bagus lah. Kok bisa sih jadi seorang presiden gitu loh? Kok bisa gimana caranya lulus gitu? Kok lulus uji? Cindy, presiden kita yang bernama Megawati Soekarno Putri itu lulusan mana? Lulusan mana ya? Lulusan mana Bu? SMA. Oh iya. Dia bahkan nggak kuliah. Dia tidak lulus S1. Jadi jangan tanya ijazah kuliahnya Bu Mega. Oh, dengerin. Oh, tapi Kak Rahma ini juga mempermasalahkan ijazah SMA-nya Pak Jokowi di video itu. Di video gimana? Iya, jadi kan dia bilang gini, ini baru ijazah S1-nya gitu kan. Tapi ada isu kalau misalnya ijazah SMA-nya juga palsu, tapi ini jadi panjang nih. Saya capek kalau bisa jelasin di sini nanti saya ngoceh terus gitu. Ada konten mungkin Bang yang Kak Rahma ini menjelaskan kalau ijazah SMA-nya Pak Jokowi ini palsu dan lain sebagainya. Dia bilang gitu. Tapi aku kan nggak nonton yang bagian kontennya Kak Rahma. Karena kita nontonnya gitu juga udah yang nggak mungkin Mbak Rahma. Makanya. Iya, gitu. jadi tapi kalau memang dia ada yang itu, kalau ada memang, ya angkat aja lagi. Ya, angkat lagi. Panjang lagi nih. Part 2. Panjang lagi nih jadinya kan. Dan nanti prosesnya sama. Nggak usah macam-macam. Udah kita datang ke SMA-nya, SMS suruh nunjukin. Karena saya udah, ketika saya jadi maju jadi caleg tuh, Sin, Egra, saya kan juga harus menunjukkan ijazah SMA. Saya yang terlegalisir. Saya datang ke sekolah saya dulu. Oh iya. Wah, disambut. Wah, ya. Terus dicariin dan masih ada emang. Jadi di mana di map yang di bawah tumpukan itu. Walaupun saya rada serem ya. Itu kenapa nggak di digital aja ya, di digitize? Takut diretas kali Bang. Enggak, justru kalau di kertas kebanjiran gimana? Iya, benar sih. Ya semoga nggak banjir ya. Semoga nggak banjir. Ya ada tikus gimana? Iya. Macam-macam kan. Nah kembali ke tadi, kayak itu menarik kalau Mbak Rahma ini bilang bahwa dia juga meragukan ke-SMA-annya Pak Jokowi di Solo kali ya. SMA 6 ya? SMA 6 Solo. SMA 6 Solo. Ya udah. Silahkan diangkat, silahkan diungkapkan kebohongannya. Jadi dan ini juga Bang, kayak Mbak Rahma ini bilang percuma sih percaya sama Polri, toh udah ada beberapa kejadian yang direkayasa sama Polri gitu. Misalnya. Kenapa? Gak apa-apa. Misalnya kasus yang Pak Sambo itu yang terkesan direkayasa terus CCTV-nya dihapus, sama yang kasus
tewasnya 6 laskar FPI itu, yang justru area si TKP-nya itu kayak dibersihin gitu di kilometer 50. Malah difitnah si korban-korban ini gitu. Jadi menurut Mbak Rahma tuh, lihat deh, udah ada 2 kejadian di mana Polri tuh merekayasa kejadian-kejadian ini. Kalian masih mau percaya sama Polri kayak gitu? Terus ada kata-kata gini Bang, karena itu publik tidak percaya. Publik yang mana? Yang mana kita nggak nih? Tahu. Publik tidak percaya gitu. Mungkin publik Anda, fans Anda. Kalau tadi kan hasil survei indikator justru menunjukkan mayoritas publik percayanya ya ijazah Pak Jokowi nggak palsu, tapi kan nggak dipercaya sama Kak Rahma ini. Tapi ya begitulah memang perilaku para pelaku politik yang berusaha terus meniupkan kebohongan agar kita percaya pada kebohongan itu. Jadi ada seorang tokoh dulu ya, ini sering sekali saya kutip, mudah-mudahan penonton nggak bosan kalau pernah menonton ini. Ada Goebbels namanya, itu ahli propaganda Jerman. Ya, kebohongan itu harus diulang-ulang terus. Biar tertanam ya. Biar orang percaya itu sebagai kebenaran. Dan lama-lama orang lebih mengingat itu sebagai kebenaran. Ya. Nah, ini contohnya karena dia sudah menyebutnya kan, yang kalian ingat nggak kasus penembakan 5 laskar, 5 atau 6 ya, laskar FPI kan? Iya. Yang akhirnya menewaskan 6 ya? 6-nya tewas kan? Kan udah berulang kali ditunjukkan, ya, berulang kali ditunjukkan bahwa itu tembak-tembakan, ya dalam betul. yang kalau nggak salah 3 atau 2 kali ya, itu pada saat tembak-tembakan. Pada saat kejar-kejaran kan polisi mengejar mobil FPI. Mobil FPI itu juga ditemuin senjata tajam kan, ada berapa gitu di. Ada senjata tajam, ada senjata api. Iya, maksudnya pistol itu. Jadi tembak-tembakan, yang 2 mati duluan, terus ketangkep kan. Terus yang 4 itu ditahan di mobil polisi, tapi mereka melawan dan dalam perkelahian jarak dekat itu polisi terpaksa menembak mereka. Iya. Dan akhirnya 4 meninggal. Nah ini pengadilan, kita kan percaya pada pengadilan ya. Kecuali Anda punya misalnya CCTV yang menunjukkan bahwa ketika itu terjadi penembakan secara semena-mena misalnya oleh polisi, ya, si terpidana ini atau si tertangkap ini tidak bisa melawan. Tapi ini kan nggak ada. Ini polisinya juga akhirnya kena hukuman ya Bang? Kena hukuman karena sebetulnya mungkin seharusnya itu tidak dilakukan ya. Iya. Nah kembali ke tadi, ini diulang-ulang terus. Nah, antara si ijazah palsu dengan penembakan 6 laskar FPI sama sekali nggak ada hubungannya. Tapi itu harus diangkat untuk mengatakan you are not supposed to trust polisi kita. Betul. Tapi ya kalau memang kalian udah nggak percaya nih Mbak Rahma dengan polisi kita, ya udah selesai, ya. Ya nggak usah lagi kita berdebat. Maka setiap kali Anda berseberangan dengan polisi, Anda akan mengalami kesulitan gitu kan. Nah kalau sekarang saya juga yang tadi saya tanyakan, kenapa masih ada anggapan bahwa polisi itu dikomandani, disetir, diarahkan, dikuasai oleh Jokowi? Udah nggak ada masalah sekarang. Iya makanya. Kan polisi udah nggak perlu takut lagi sama Jokowi. Karena sebenarnya mau Polri mau UGM juga sama sekali tidak ada, bukan keterlibatan, tidak ada kepentingan dengan Pak Jokowi yang akhirnya membuat kayak ya maaf ya kasarannya kayak ngapain gue tunduk sama lu gitu kan. Jatuhnya Pak Jokowi juga warga negara biasa dan ya intinya nggak ada relasi kuasa di sini gitu. Nggak ada sama sekali. Jadi kecuali Pak Prabowo datang. Gitu. Berarti Kak Rahma secara nggak langsung ya Bang ya, Kak Rahma dan kawan-kawan ini masih menganggap Pak Jokowi itu seberpengaruh itu, masih seberkuasa itu. Makanya kayak kesannya ya kalau menurut aku ngeliatnya kayak orang panik gitu. Kalau aku ngelihatnya ya kayak ini nanti UGM, polisi, pokoknya semuanya di pihak Jokowi. Nah orang-orang nggak usah percaya sama polisi, sama pernyataan UGM, nggak usah deh percaya kayak gitu. Jadi kayak kalau aku sih ngelihatnya kesannya kayak propaganda ya nggak sih? Apa? Bukan propaganda maksudnya. Iya, propaganda jadinya terus-terusan. Dan yang menarik kan tadi saya tanya sama kamu kan sebelum acara dimulai, baca komentar-komentarnya nggak? Kamu baca kan?
gini, kalau misalnya aku baca komentar dari YouTube-nya Kak Rahma, itu udah pasti kan fans-fansnya Kak Rahma dong. Dukung dong. Terima kasih, semangat Kak Rahma, semangat Mbak Rahma, bla bla bla. Tapi coba Kak Rahma kalau misalnya lagi lihat konten-konten ijazah palsu nih, coba cek misalnya di TikTok atau misalnya di channel lain, atau mungkin di Kupas Berita, coba cek-cek di bawahnya. Itu tuh emang kalau misalnya dibilang survei indikator bilang 67,9% itu percaya ijazah Pak Jokowi asli, itu tuh benar-benar netizen udah yang kayak, udah UGM, polisi udah bilang asli, udah stop, udah kalau udah asli ya asli, kayak gitu loh. Kebanyakan tuh kayak gitu ya yang aku lihat ya. Coba nanti di survei-survei lagi deh Kak Rahma. Cuman kalau di channel dia kan seperti kamu bilang, itu mayoritas pendukungnya, kan? pendukung. Nah, jadi bayangkan video-video semacam itu paling tidak menyebar kalau nggak salah 300 ribuan kan? 300.000 sekian. 300. Mungkin bisa naik lagi. Mungkin bisa naik terus kan? Ya 300.000 itu percaya, terus dia ngomong sama tetangganya, sama keluarganya, sama suami, istri, anak, bla bla bla. Itu yang menciptakan sebenarnya perpecahan yang nggak kita perlukan. Menurut saya gini, saya sih setuju sama orang-orang kritis. Perlu kita orang-orang kritis, Rahma, perlu ya. Cuma semua tuh harus menggunakan bukti yang jelas, verifikasi yang jelas, argumen yang jelas gitu ya. Jangan cuma kayak gini nih, ya. Karena lo nggak percaya, maka lo menganggap bahwa apapun yang disampaikan yang menguntungkan Pak Jokowi itu salah. Ya jalani aja semua prosedur hukum yang ada. Prosedur hukumnya adalah ke polisi. Polisi bilang bahwa ini benar. Ya udah dong, Anda mau apa lagi? Mau bikin polisi sendiri. Dan jangan mewakili publik ya Bang. Maksud aku jangan mengatasnamakan publik. Publik yang mana nih? Gitu. Publik tidak percaya, enggak. Publik yang mana? Dan ya jangan inilah misalnya kayak sampai saking bencinya, saking gak percayanya sampai menuduh-nuduh sebuah lembaga survei yang memang sudah terverifikasi, udah turun ke lapangan pakai metode ilmiah itu disogok gitu, kayak nggak pantas aja gitu loh. Udah capek-capek turun ke lapangan, hujan, terus nyari datanya juga. Dia nih disogok nih kan, nggak apa Kasihan Burhan ya. Kasihan ya. Iya, Burhan itu kalau Burhan saya kenal. Itu integritasnya terjaga lah. Ya, saya sering nggak sejalan loh sama Mas Burhan ini. Dia sering kritik saya karena menurut dia saya sangat berpihak. Ya, tapi nggak apa-apa, saya tetap percaya sama dia. Kalaupun dia misalnya nanti menunjukkan survei yang mengatakan bahwa Jokowi sudah tidak lagi populer gitu misalnya, saya tetap percaya. Ya udah memang begitu. Kenapa harus marah-marah sih? Oke? Iya, kalau Pak Jokowi sudah lagi populer kayaknya ya terserah sih, dia mendingan ngomong cucu nggak sih? Makanya. Iya, gitu. Sekedar open house aja dikritik. Iya. Semuanya dikritik. Dituduh lagi orang-orang yang datang tuh dibayar. Terus Pak Jokowi kalau bisa, aduh capek. aduh lelah deh. Lelah Hayati. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya penonton ada ide konten, boleh komen di bawah. Kalau misalnya nggak setuju sama konten kita juga boleh komen juga. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye.